naik motor boncengan 3 aja nggak boleh, apalagi boncengan tangan berdua. Langsung siapkan permainan cadangan. Ini berkaitan dengan jodoh atau yang lain, teman. Aduh, Mas Ian. Mas, Mbak Linda Hongkong ini, teman. Film tiangipun batuk bolu isi madu, kukira aku nomor 1, ternyata cuma yang kedua. Gak bahaya kan? Ninja tani muncul dengan casing baru. Apa ini? Foto bertiga aja nggak boleh, apalagi berdua. Teman-teman ingat itu, kata-kata itu sempat menjadi perdebatan ketika ada konflik yang secara tidak langsung itu membuat hubungan antara Mas Yun dengan Fauzana waktu itu memang akhirnya harus diakhiri, teman. Mereka harus berjalan masing-masing. Ya, apakah berkaitan dengan itu, teman? Nah, itu deh. Biasanya pemain cadangan lebih luweh apik. Ngeri-ngeri. Ini Kawasaki nyari jumpa masalah, teman. Iklan lagi. Nah, ini beda. Ini mungkin ini punya mesin sendiri, teman. Gayane ra ono, hujatane ra kira-kira. Angke. Ngeri. Info SOS hari ini, tuan. Mas Yun sekali-kali Innova Ribbonnya tampil lagi. Ribbon nyileh, Ribbon lek nyileh, meneh tak nyileh meneh, nek entuk tak gawe konten. Ribbon dari minjam, besok saya pinjam lagi, siapa tahu boleh saya pakai untuk membuat konten. Buat konten tapi setiap hari di bawah, teman. Alhamdulillah dibalas mesin. Rido ini. Jadi masih kosong. Mau angkat ini dan tangan apa? Jerami. Nah, ini dengar baik-baik. Love you. Saya tak ramu nih, saya nyambut gaya. Assalamualaikum. Ayo, siapakah yang ditelepon Mas Yun pakai bahasa Jawa dulu? Siapakah yang ditelepon Mas Yun pakai bahasa Jawa?
Pastinya dia ya. Kalau cuma dia ya ngapain ngebet telepon, kena disamperin saja toh. Kamu pikir perjalanan 3-4 jam kalau orang lagi di mabuk cinta, kamu mikir jauh macam gak pernah muda. Ya itulah teman, walaupun cuma telepon sesaat, tetapi itu menjadi sesuatu yang menarik untuk teman-teman sobat ngari. Karena apa? Sampai hari ini siapa pendamping atau perempuan yang berhasil memikat hati Mas Yun itu memang masih sangat rahasia. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat berhembus kabar Mas Yun dengan Fauzana seolah-olah berbalas pantun. Baik itu berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan atau perbincangan lain yang arahnya kok sepertinya sama, tapi kali ini berbeda. Percakapan dengan bahasa Jawa dengan seseorang yang entah itu siapa, Rido, ibunya Mas Yun, neneknya Mas Yun, atau seseorang yang spesial. Pertanyaan teman. Ya, itulah. Sekepo itu kita dengan pribadi dari Mas Yun, teman. Nah ini lagi. Kan udah dibilang, bokmu ngamuk-ngamuk, jangan ikut-ikutan ah. Nggak kabur-kabur ini. Yang bukan orang Jawa sudah pintar dan paham bahasa Jawa. Jadi siapapun itu insya Allah yang terbaik untuk Mas Yun. Ini kok sepertinya mengarah ke seseorang teman yang bukan orang Jawa. Itu udah jelas Fauzana. Sekarang Fauzana itu udah mahir bahasa Jawa. Silakan berpendapat teman. Ada yang bilang Fauzana, ada Yaya. Boy ngamuk-ngamuk, Mas ditinggal kerja tok jam 11 waktu ning sing jari. Masih percaya dia itu miss call orang tuanya, terus dimatiin. Kalau telepon beneran pasti ada suara cewek. Dan yang dulu cecetan sama lihat live kamu, yang itu juga dirinya sendiri yang dicek. Nggak ngerti maksudnya bagaimana ini. Buktinya ada kejutan. Ada kejutan mana kejutannya? Dulu kejutan yang dibahas kan tentang Fauzana. Tapi ntar ujung-ujungnya promo kaos. Kalau nggak beli sapi yang Fauzana juga gitu, ada kejutan ujungnya cuma live biasa. Ada. Anggap saja hiburan, nggak rugiin kita nih. Seandainya mau beli kaos yang ada uang dan suka, tinggal beli. Santai aja, nggak ada larangan, nggak ada paksaan. Bisa jadi teman, masih memang hanya pura-pura telepon seseorang untuk membuat penasaran teman-teman sobat ngari. Karena Mas Yun adalah seorang konten kreator teman. Apapun yang dilakukan Mas Yun, belum tentu itu adalah realita di kehidupan Mas Yun. Bedakan Mas Yun antara di media sosial dan di dunia nyata teman. Sosok inspiratif memang, tetapi ya itu lagi, Mas Yun punya privasi teman-teman.
Ayo, baju merah itu coba ambil. Ayo, kayak gimana tuh? Merah, yang merah. Nah. Cowok, untuk cowok apa cewek? Coba, begini, berdiri. Jaket untuk apa itu, Bung Ayu? Harganya berapa itu? Konfirm atau? Yang 50 kalau udah diskon. Gak usah diskon. Mana lagi model-modelnya mana lagi? Gak usah diskon. Temenku nang mau beli. Diborong. Mana coba lihat? Banyak. Sing Tito, iku dong. Buat lari apa buat apa itu? Polyester. Ini sebenarnya buat motoran, tapi ini juga bisa buat lari dalam parasut. Oh, benar. Sing Tito, iku dong. Api to gitu. Nah, iki api iki. Ya. Itu ukuran L. SL. L. Ini L. Terus Wis. Ireng mah bos, ireng satu ini. lagi yang mana? Ini nggak nyari? Bukan yang satunya. Itu betul. Yang hitam. Ini Satunya. Ah, iya. Itu L. L. Oke. Ada lagi. Temenku ini loh. Ini untuk kedua kali sebenarnya teman-teman. Gus Yusuf itu memborong jualan bunga ini. Sebelumnya juga memang sempat memborong itu kalau tidak salah sekitar 10 atau 15 jaket waktu itu. Dan salah satu jaket yang cukup menyita perhatian adalah yang diberikan oleh Bung Ayu khusus untuk Mas Iyu. Yang awalnya memang apa yang dibeli Gus Yusuf waktu itu ingin diberikan ke Mas Iyu, tetapi akhirnya jaket yang harusnya diberikan Mas Iyu dialihkan ke teman yang lain, ke penonton yang lain, dan yang diberikan ke Mas Iyu itu adalah memang benar-benar hadiah dari Bung Ayu, teman. Luar biasa memang. Itulah. Terkadang kita terlalu melihat segala sesuatunya itu dengan sudut pandang yang terlalu sempit, teman. Kita terjebak pada perjodohan. Seolah-olah memang Bung Ayu ingin mendekati Mas Iyun ketika Mas Iyun sudah tenar. Tetapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada relasi yang cukup menarik, teman-teman, antara Mas Iyun dengan Bung Ayu sendiri. Memang mungkin mereka jarang berkomunikasi, tetapi ketika Bung Ayu sudah menyatakan bagian dari Sobat Nari, dari situ semua dimulai, teman. Banyak teman-teman Sobat Nari yang stay di rumahnya Bung Ayu, mensupport Bung Ayu, baik itu saat live maupun ketika Bung Ayu bersama dengan teman-teman Sobat Nari di Bali. Banyak hal positif yang mereka lakukan. Motivasinya dari mana? Masih, teman-teman, yang mereka bawa siapa? Nama Sobat Ngarit. Sobat Ngarit yang mendirikan siapa? Mas Iyun. Ketika sekarang banyak sekali perdebatan yang menyampaikan bahwa Mas Iyun meninggalkan Sobat Ngarit, itu hal lainnya lagi, teman. Tapi yang jelas keberadaan Sobat Ngarit itu adalah bagian dari Mas Iyun sendiri. Mas Iyun yang mendirikan. Dan sampai hari ini belum ada statement dari Mas Iyun bahwa Sobat Ngarit dibubarkan.
ketika Sobat Ngarit masih menjadi sebuah wadah, saya rasa itu yang patut kita syukuri, teman. Karena manfaatnya bukan untuk 1-2 orang, banyak orang, ribuan orang, teman. Entah itu manfaat bisa saling bersilaturahmi, memiliki keluarga baru, kenalan baru, relasi baru, berbagi bersama, membangun kesepahaman untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya contohnya banyak sekali teman-teman di daerah, di Lampung, Medan, Bali, Riau, Kalimantan, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur sendiri, ketika mereka melakukan aksi-aksi sosial, itu adalah salah satu wujud dari manfaat adanya Sobat Ngarit, teman-teman. Harapan saya adalah jangan sampai kita terjebak ketika seolah-olah masih meninggalkan Sobat Ngarit, kemudian kita berasumsi bahwa Sobat Ngarit sudah tidak berfungsi lagi. Buang pikiran itu, teman. Karena sampai hari ini Sobat Ngarit masih sangat bermanfaat, teman. Ini ada yang bolak-balik. Warna hitam sama merah. Gila, balik. Udah, itu L, oke, 3 ya. Oke, yeay. Oh, ini pun jaluk ngatur asu. kan jualan kan dapat kan. Ini lepas Berkah, teman. Karena memang ini bunganya tidak sengaja mau jualan. Yeay, suruh ambil ke Bali, Bung Ayu. Di Jaya Moto. Pak Edi komen, teman. Katanya ada 2 minggu lagi Pak Bos ke Bali, kalau nggak salah tadi ya. Pak Edi Tugong, iya Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Mana sih tadi jaketnya udah 4 ya? Jaketnya berapa? 4 apa 5 ya? 4 ini. Silakan teman-teman baca typingan itu. Ini Luar biasa sekali dukungan untuk Bung Ayu, teman. ini jaket bolak-balik. Lupa lagi gue yang mana. Jaket bolak-baliknya. Habis itu berapa sih jaketnya? 4 apa 5 ya? L6, M4 nih. Katanya L semua. Katanya tadi nggak jadi, katanya ada M-nya. 4 ya? 2 3 4. Oh ya 4. Bersusu borong jaket dengan kaos, teman. Ya. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Makan bakso. Jadi nanti Kong Ayu ini pesan. Kalau mau pesan gimana? Biasanya Kong Ayu jualan di Keranjang Kuning di akun pertama. Halo. Halo. 4 jaket 10 kaos, Pokoknya dapat jualan berapa? 15 pieces ya? Enggak, dapat 14 pieces. Luar biasa. Alhamdulillah ya Mi. Alhamdulillah. Halo. Banyaknya apa? Halo. 14 pieces. Iya. Jangan lupa makan bakso deh. Iya lagi. Ada. Ini ntar mau yuk. Ntar dulu. Jaketnya berapa Gung? Jaketnya 350. Kalau misalnya di live-nya Bung Ayu itu dapat diskon 350. Harga aslinya itu 700-an. 600-an kalau nggak salah. 700.
Mi kirim ke Malaysia bisa. Bisa. Kirim ke Malaysia bisa banget. Bisa, harus tawarin produk lain lagi nih. Ini ya topi gitu-gitu ya. Keren. Bali mana dulu? Bali Gianyar. Ini kaos warna navy. Kalau navy nggak ada kakakku. Kalau cewek rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Lewat keranjang kuning ya. Iya, biasanya lewat keranjang kuning Ngoi jualan. Malu. Nah, ini seru sekali teman. Aduh, bocah ini. Lagunya. Wah, nggak anjoy. Mana bagus ya. Aduh. Mami malu loh, Mami ini dikenang loh sepanjang masa. Ini apa sih banyak yang typing ini? Apa? Pici apa pici? Mami layang joget, coba aku lihat. Nggak lagi dikalahin kalian mah jahat, nggak mau. Gantian, iya makanya harus menang dong. Malu nih. Perikotan udah banyak nih. Yang ngomong ipar mendo, iya nggak usah jodoh-jodohin orang. Yang orang PKB apa jodohin? Kenapa nggak sama Moy non Sultan mah tadi baca sedih orang teh ore besok FPP. Teman-teman gantian ya bang gantian bang. Kalau sama Pak Ijah mau gantian 1,2 doang. Iya. Aku ini lagi berjuang. Dari ular moy. Kita gantian ya, bener lagi kalahin dong sekarang. Iya Sultan sekarang. Di kota udah banyak moy ya Allah. Ya Allah malu loh. Yang Kak Imi di briefing habis itu kalah. Iya lagi sampai 2 kali. Ayo teman-teman tetap layar. Setia di sini penontonnya kok setia. Di sini juga setiap tikungan ada di sini. Ini kalah lagi sepertinya. Pak Haji mohon Pak Haji, dukungan Pak Haji sangat berarti untukku hari ini. Oh, ini babak penentuan, tolong Bang Panger tolong. Brang. Kami tuh lebih ini loh. Mami lebih suhu, Aima apalah. Tetap layar. Main. Makasih semuanya. Makasih Sultan. Wah di sana rame. Makasih Pak Bos. Di sana rame. Kita harus menang walaupun kita sepi tidak apa-apa. Kita harus menang. Mami lebih mantap. Aima mah nggak ada apa-apanya. Mami mah wah. Enggak kalah di sini kita kalah. Triple kawan triple kawan. Nah, mulai. Triple guys. Wah. Wih, Angela. Triple guys. Gantu laut. Thank you, gantu laut. Wah. Yeay. Sultan Gabut tolong dong. Kalah nih kita. Kalian kok diem aja sih? Istighfar dong. Ya, itulah teman-teman. Aimi menjadi sosok baru yang menghibur sekali teman. Terus terang, saya sering sekali melihat live-nya. Dan satu hal yang selalu saya ingat adalah dia selalu membawa nama
Sobat Ngarit, pasukan Cikru, Rido, Mas Yun, bukan untuk pansos teman, tetapi untuk menyampaikan rasa syukurnya, rasa berterima kasih karena sampai hari ini teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman Cikru itu masih tetap stay di roomnya Aimi teman. Dan tadi malam ketika melihat Mas Yun sempat live, Aimi awalnya ingin segera turun, tapi teman-teman melarang. Tujuannya apa? Siapa tahu bisa match dengan Mas Yun. Itu bukan cuma harapan Aimi teman, tapi harapan teman-teman Sobat Ngarit sendiri yang ada di roomnya Aimi. Itulah teman, kekeluargaan, kekompakan itu bukan hanya di dunia nyata, tapi di media sosial memang benar-benar terbangun sebuah relasi yang saling mendukung teman-teman. Luar biasa teman-teman Cikru, teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman Oscar Geng teman. Kenapa saya sebut semua? Karena ada sebagian teman yang sudah tidak mau lagi disebut sebagai bagian dari Sobat Ngarit. Ada yang memang benar-benar murni pasukan Cikru. Ada teman-teman yang masih ya fleksibel, merasa bagian dari Sobat Ngarit, tetapi juga bagian dari Oscar Geng. Apapun itu namanya, apapun itu labelnya, yang jelas semuanya adalah untuk kebaikan bersama teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Babata. Srek.